Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Andira Mahmud dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai durhaka kepada kedua orang tua. Apa itu durhaka kepada kedua orang tua? Durhaka kepada kedua orang tua adalah setiap tindakan, sikap, maupun ucapan seorang anak yang menyakiti hati, mengabaikan, atau tidak menghormati kedua orang tua. Dalam banyak ajaran moral, budaya, dan agama, terutama Islam, durhaka yaitu uquq al-walidain dipandang sebagai salah satu kesalahan paling besar karena orang tua adalah pihak yang pertama kali merawat, mendidik, dan berkorban untuk anak sejak lahir hingga dewasa. Perilaku durhaka tidak hanya berupa tindakan fisik seperti membentak atau melawan, tetapi juga perilaku halus yang merendahkan martabat orang tua seperti tidak pernah menghargai pendapat, enggan membantu, atau bersikap acuh tak acuh terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. Oleh karena itu, durhaka adalah kebalikan dari berbakti, yaitu birrul walidain, yaitu kewajiban yang mengharuskan anak untuk menghormati, mencintai, serta membalas jasa dan pengorbanan orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua berarti tidak menunaikan adab, kewajiban, dan penghormatan yang seharusnya anak berikan kepada kedua orang tuanya. Secara lebih luas, durhaka dapat diartikan sebagai yang pertama, yaitu tidak mematuhi perintah orang tua yang baik. Contohnya, ketika ada orang tua memberikan nasihat atau perintah yang tidak melanggar agama dan memenuhi kebaikan, namun anak mengabaikan atau menentangnya. Yang kedua, yaitu menyakiti orang tua dengan ucapan. Contohnya, berbicara dengan kasar, membentak, membantah dengan nada tinggi, atau mengucap kata-kata yang membuat hati orang tua tersakiti. Bahkan dalam ajaran Islam mengatakan saja sudah bermaksud bentuk kedurhakaan. Yang ketiga, yaitu menyakiti orang tua melalui tindakan, seperti membantu ketika orang tua menyakiti orang tua melalui tindakan, seperti tidak mau membantu ketika orang tua membutuhkan, meninggalkan orang tua dalam keadaan sakit atau kesulitan, atau lebih memilih kesenangan pribadi daripada kewajiban keluarga. Adapun ciri-ciri anak durhaka yang kepada kedua orang tua, yang pertama adalah ciri dari ucapan, membantah setiap kali dinasihati, menggunakan kata-kata kasar, sinis, atau merendahkan, berbicara dengan nada tinggi, membentak atau berteriak, menyindir orang tua di depan orang lain, menolak berbicara atau diam sebagai bentuk protes. Yang kedua adalah ciri dari sikap, tidak menghargai pendapat orang tua, malas membantu pekerjaan rumah, lebih mementingkan ego dan keinginannya sendiri, tidak perlu jika orang tua sedang sedih, sakit, atau dalam kesulitan, bersikap sombong kepada kedua orang tua setelah sukses. Yang ketiga adalah ciri dari perbuatan, melakukan hal yang melakukan hal yang secara langsung menyakiti orang tua, pergi dari rumah tanpa izin atau kabur karena marah, mengabaikan kewajiban finansial ketika orang tua membutuhkan, membiarkan orang tua bekerja keras padahal anak mampu membantu, tidak mau merawat orang tua atau mendampingi orang tua di masa tua. Selanjutnya ada dampak durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka membawa dampak besar pada kehidupan seorang anak, baik dalam aspek spiritual, emosional, maupun sosial. Yang pertama ada dampak spiritual dan moral. Hilangnya keberkahan dalam hidup, banyak hal terasa sulit, usaha sering gagal, dan hidup tidak terasa tenang. Doa orang tua tidak lagi menyertai anak. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam kehidupan anak. Jauh dari kebaikan dan hidayah, hati menjadi keras, sulit menerima nasihat, dan mudah melakukan kesalahan. Yang terakhir ada hukuman atau konsekuensi durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka memiliki konsekuensi berat di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama adalah hukuman dalam pandangan agama. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar.
Allah melarang keras, menyakiti kedua orang tua, dan memerintahkan berbicara dengan lembut. Amalan anak dapat bertolak karena masih menyakiti kedua orang tua. Yang kedua adalah hukuman dalam kehidupan sosial. Anak dianggap tidak bermoral dan tidak beretika, dijauhi oleh lingkungan keras karena sikap yang tidak menghormati orang tua, sulit membangun kepercayaan dengan orang lain.